Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Ya, kita lanjutkan pengajian Ta'limul Muta'allim. Semoga senantiasa kita diberi kemudahan dalam segala urusan kita, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Ya, kemarin kita bahas tentang tomak. Tomak itu sifat yang jelek, tidak terpuji, mengharapkan sesuatu dari seorang manusia. Yang kita harapkan seharusnya adalah hanya dari Allah. Kita harus berusaha apa, jualan apa, sayur, kerupuk, ikan asin, tahu, tempe, tak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagi dan saya jawab Allah yarju yen to ora ngarep-ngarep sapa tolib illa minallahi angin saking Allah. Tidak boleh mengharapkan kepada selain Allah. Wala yakhafalan yen to ora kena wedi sapa talib illa minhu angin saking Allah. Wala yakhafa illa minhu, tidak boleh takut kecuali dari Allah, kecuali kepada Allah. Harus takut kepada Allah, tidak boleh takut kepada selain Allah. Takut kepada Allah itu misalnya takut melakukan mencuri, takut mencelakai orang, takut begal, takut tawuran. Nah itu takut pada Allah. Harus takut kepada Allah, soalnya Allah maha kuat, maha segalanya. Manusia itu lemah. Manusia itu sangat lemah. Manusia terlihat kuat karena berhadapan dengan manusia sendiri. Coba manusia diletakkan di planet lain sendirian, planet Jupiter atau planet Mars, apa bisa bertahan hidup sendiri? Wa yadharu lan wis pertelo jelas apa zalika mungkin khauf oleh jelas bimujawazati hadis syar'i lawan ngliwati batase syarak. Bisa dibuktikan seseorang itu takut kepada Allah dengan dia itu mau melewati batas syarak, menerjang, melakukan batas syarak, syariat wa adamiha lan ora anane mujawazati hadis syar'i. Seorang bisa dikatakan takut dan tidak kepada Allah dilihat dari dia itu mau melakukan dosa apa tidak, mau melaksanakan perintah apa tidak, mau melaksanakan takwa apa tidak. Ya itu kadang
orang misalnya nggak mau sholat, berarti dia tidak takut kepada Allah. Orang tidak melakukan sholat, puasa Ramadan, berarti dia tidak takut kepada Allah. Dia hanya takut tidak bisa makan. Padahal yang memberi rezeki adalah Allah. Dikira rezeki itu dari dia. Nah, gini. Kita ibadah kepada Tuhan yang memberi rezeki kepada kita. Faman mongko utai sapa wonge iku aso maksiat sapa man Allah taala ing Allah taala khaufan krana are wedi minal makhluqi saking makhluk. Faqad khaufa mongko teman-teman wedi sapa man ghairu wa taala ing liyane Allah taala. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah taala karena takut dari makhluk, maka dia benar-benar takut kepada selain Allah. Dia misalnya temannya seorang pencuri atau pemabuk, pokoknya yang jelek-jelek. Dia merupakan bawaan lah ibaratnya. Dia disuruh mencuri, kalau tidak akan diancam keluarganya atau dirinya. Dia itu kan takut kepada makhluk, manusia kan makhluk. Barang siapa yang maksiat kepada Allah, mencuri tadi, dia itu takut pada makhluk, khawatir dibunuh, takut dicelakai, tidak takut kepada Allah. Maka dia itu merupakan orang yang takut kepada selain Allah. Takut kepada makhluk, tidak takut kepada Allah. Tuh. Yang benar bagaimana kalau kita disuruh bermaksiat, disuruh makhluk untuk bermaksiat kepada Allah, tidak wajib mengikuti, harus menolak. Fa idza lam ya'si mongko nalikane ora maksiat sapa man Allah taala ing Allah taala lil khaufil makhluqi krana arae wedi makhluk waraqabalan nginjen sapa man hudud syar'i ing pira-pira batas syara falam yakhaf mongko ora wedi sapa man ghairu wahi ing saliyane Allah bal khafa bare wedi sapa man Allah taala ing Allah taala. Maksudnya faida lam ya'sillah ta'ala li khaufil makhluk, barang siapa yang tidak mau maksiat kepada Allah tapi li khaufil makhluk, karena takut kepada makhluk. Ada orang banyak, misalnya kita di suatu forum, orang banyak biasanya maksiat kan malu, karena malu dan takut dilihat orang, makanya dia tidak maksiat. Ini maksudnya fa idza lam ya'sillah li khaufil makhluk, barang siapa yang tidak maksiat karena takut atau sungkan kepada makhluk manusia. Wa raqaba hudud syar'i, dan dia itu menjalani pada batas-batas syariat. Dia itu melakukan syariat sesuai jalurnya. Tapi kan ada makhluk sungkan,
mau melakukan maksiat, malu. Fa idza lam ya'sillaha ta'ala li khaufil makhluk wa raqaba hudud asy-syar'i falam yakhaf ghairallahi ta'ala bal khafa Allah ta'ala wa kadza fi janibir raja. Jadi intinya kita menjalankan perintah, taat kepada Allah dan meninggalkan larangan Allah. Kita harus semuanya adalah karena Allah Ta'ala, bukan karena takut manusia atau agar dipuji manusia. Itu maksudnya. Jadi di dalam hubungan kita kepada Allah, manusia kepada Allah, kepada Tuhannya, ini adalah khauf, ada roja. Roja itu pengharapan. Kita sebagai manusia dianjurkan untuk dan diharuskan untuk hanya mengharapkan kepada Allah. Tidak boleh terlalu mengharapkan kepada sesama manusia, karena yang patut diharapkan hanya janji Allah. Allah punya surga. Kita sepatutnya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menyebabkan kita masuk ke surga. Allah punya neraka. Kita sepatutnya melakukan hal-hal agar kita tidak dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu maksudnya. Bukan berarti kita tidak boleh mengurusi dunia, tidak. Allah di Al-Qur'an, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa bekal di akhirat agar kita selamat di akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa bagianmu di dalam dunia. Jadi tujuan kita memang di dunia ini adalah sebagai jembatan menuju akhirat. Tapi di dunia kita juga harus melakukan apa yang semestinya kita hidup di dunia. Kita makan, kita minum, kita bekerja. Kanjeng Nabi juga dalam hadisnya, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerjalah untuk duniamu seakan kau hidup selamanya, supaya kita semangat dalam hidup, dan bekerjalah beramalah untuk akhiratmu seakan besok engkau telah meninggal, supaya kita tidak malas beribadah gitu. Jadi dunia akhirat harus seimbang. Jangan sampai mengejar dunia saja. Akhirat dikatakan gampang, nanti dipikir nanti. Nanti itu kapan? Setelah mati. Apa setelah mati? Dipikirnya ya tidak bisa, harus dipersiapkan. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ibarat tempat kita menanam sebuah pohon yang nanti kita unduh di akhirat. Nah, kita di dunia tidak pernah menanam bekal akhirat. Di akhirat mana mungkin kita memanennya? Panen dari mana? Wayang bagilan sayuk jali talibil ilmi kedua wong kang numpri ilmu apa ya utayan to ngitung sapa talib ayu qadira lan ngira-ngirakno sapa talib
ngira-ngirakno utawa memastikan linafsihi kedue awak dhewe ne tolib takdiran kelawan kira-kira fitikrori ing dalem balani pelajaran, harus ngitung, harus mengira-ngirakan, mengukur di dalam mengulang-ulangi pelajaran. Fa innahu karena mongko sak temene kelakuan iku la yastaqiru ora bisa tetep apa kalbu atine tolib hatta ya belugha sehingga iso tumeka sapa talib zalikal mablagha ing mengkono panggonan tumeka. Jadi namanya manusia punya sifat pelupa, banyak lupanya manusia. Sekarang hafal, besok lupa, itu manusia. Jadi jangan dianggap seorang misalnya hafal Al-Quran itu hafal terus, kalau nggak diterus ya hilang. Sedikit demi sedikit akan lupa, bukan hilang, lupa. Kalau dibaca terus, insya Allah ingat. Ini semuanya harus dijadwal. Tapi mungkin karena sibuk pekerjaan sehari-hari, menafkahi keluarga atau apa, makanya dia tidak sempat untuk membaca Al-Quran lagi, menderes Al-Quran lagi. Kalau misalnya anaknya kiai kan biasanya memang faknya di situ dicukupi oleh kiainya. Anak kiai hafal Quran, bisa kitab itu biasa. Karena memang didikannya orang tuanya di situ tercukupi, mondoknya tercukupi. Terus ilmunya juga dimanfaatkan di pondoknya. Tapi kalau orang biasa, orang tidak punya, orang tuanya orang biasa, petani, buruh tani, bukan anak kiai. Nah ini cobaan di pondok serba kekurangan. Makan kekurangan, semuanya bayar-bayar kekurangan. Terus setelah mondok biasanya dihadapkan untuk makan sehari-hari, dia bekerja, makanya waktunya banyak yang tersita untuk pekerjaan lain. Malam sudah capek itu. Wayam bagilan sayuk jo apa ayu kariro yang tombolan balani sapa talib sabekol amsi ing ngaji wingi khamsamaratin kelawan 5 ambalan. Harus di bulan-bulan ngaji kitab atau ngaji Al-Quran, apalagi menghafal itu harus diulang-ulang terus. Khamsamaratin 5 kali. Ngaji kemarin, sekarang ngaji misalnya satu halaman, besok diulangi 5 kali. Wasabaqul yaumi lan utawi ngaji dina saiki alladzi qoblal amsi kang ing dalem sadurunge wingi iku arba amarratin petang ambalan. Wasabakilan wasab atofnya wasabqa ayu kariro wasabqal yaum wasabqa lan ngaji alladzi qablahu kang derem sadurunge al amsi salasan kelawang telu alladzi lan ilmu utawa ngaji qablahu kang dalem sadurunge alladzi isnaini kelawan loro alladzi lan ngaji qablahu kang ing dalem sadurunge isnaini
atau alladzi wakitan kelawan siji. Tadi gambarannya misalnya ngaji sekarang kita ngaji ini, ngaji halaman ini, halaman berapa ini? 34. Nah besoknya ini harus diulangi 5 kali. Terus ganti besok hari, kita ke kalender. Mana ada kalender? Nggak ada. Kita nulis aja. Jadi ngaji itu kan harus tiap hari. Kalau ngaji 1 bulan sekali saenake dhewe itu nggak dadi, itu nggak bisa. Yakin saya nggak bisa. Menurut saya nggak akan bisa ngaji saenake dhewe. Mau ngaji ya ngaji, mau enggak ya enggak. Itu tidak akan bisa. Sampai kapanpun tidak akan bisa. Kalau ngaji tempat saya usahakan insya Allah harus bisa. Makanya tiap hari harus ngaji. Ini caranya menghafalkan sesuatu misalnya atau ngaji supaya cepat bisa. Misalnya ngajinya hari ini menghafalkan surat An-Naba juz Amma. Hari Sabtu Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim sampai dapat 1 surat. Nah, tiap hari kan harinya pasti ganti. Habis Sabtu terus Minggu, besoknya Minggu pindah ke wan naziati gharqa. Nah ini surat An-Naba juz Amma ini harus diulang 5 kali. Kemarin ini maksudnya ayu kariro sabqal amsi khamsa marrat. Ini An-Nazi'at Minggu. Ini yang ngaji yang kemarin juz Amma ini harus 5 kali. 5 kali. Senin surat apa? Setelah ganti lagi. Setelah An-Nazi'at, misalnya An-Nazi'at separuh, ini juga masih An-Nazi'at. Ini diulangi ini 5 kali. Ini menjadi 4 kali. Nah, terus ganti hari Selasa surat apa? Geser ini 5 kali. Ini 4 kali. Ini 3 kali. Terus ganti hari, ngajinya nambah lagi hari Rabu, nambah lagi. Ngaji yang hari Sabtu surat An-Naba dan surat yang lain itu harus 5 kali, 4 kali. Pokoknya hafalan yang baru itu harus diulangi yang banyak sampai benar-benar mateng ibaratnya. Itu maksudnya. Ini mengulangi ngaji 5 kali. Ngaji kemarin 5 kali. Terus ngaji fahadha ad'a ilal hifdi fahadha mongko utawi ikilah adu tikror ala hadha tertib, bilangan jumlah mengulang-ulang pelajaran sesuai dengan ketentuan di atas. Iku ada luweh narik ilal hifdi maring hafalan. Ini cuman pengalaman si pengarang kitab. Kemampuan seseorang kan beda-beda. Ada yang diulangi 5 kali, ada yang sampai 10 kali, ada yang sampai 50 kali baru hafal. Semua ini merupakan gambaran. Tapi seseorang kemampuannya hafalan kan
macem-macem. Tapi kalau saya pribadi pokoknya ya kalau belum hafal yang dilancarkan berapapun tanpa hitungan itu ya, menghafalkan sesuatu Al-Quran atau apa. Ya dari sini dulu, kurang lebihnya kain mohon maaf. Semoga selalu diberi kelancaran dan kesemangatan dalam mencari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala Muhammad.